Menurut Anda, apakah itu kesetaraan gender? Jadi kesetaraan gender itu sama seperti contohnya laki-laki dan perempuan itu tidak sebanding. Contohnya laki-laki ini lebih banyak peraturannya sedangkan perempuan itu tidak. Menurut aku kesetaraan gender itu kayak dimana cowok dan cewek itu memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu dalam bidang pendidikan maupun ekonomi. Katanya aja kesetaraan yang dari kata dasar artinya setara, berarti di mana antara kedua belah pihak, dari pihak wanita dan pihak laki-laki tidak ada perbedaan apapun, jadi sama-sama setara. Menurut saya tuh kesetaraan gender tuh dimana kayak cowok sama cewek tuh kayak nggak saling ngerendahin satu sama lain. Kayak misalnya nih, kayak cowok bisa kadang merendahkan cewek, terus cewek juga kadang kayak suka merendahkan cowok. Kayak nggak, di situ tuh harusnya tuh kayak yang mereka tuh yang nggak kayak gitu, harusnya tuh setara. Kesetaraan gender itu di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama, jadi kayak bisa menjadi ketua, sama-sama bisa menjadi ketua gitu. Menurut Anda, peran apa yang dapat dilakukan peserta didik dalam mendorong kesetaraan gender di masa kini? Saya kasih contoh aja ya, seperti di kelas, misalkan di kelas tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi ketua kelas, melainkan perempuan juga bisa seperti itu. Ataupun mungkin juga pemilihan ketua OSIS, bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa. Jangan kayak apa, kalau dulu kan itu ada kayak apa ya, gimana ya ngomongnya, kalau dulu itu kan kayak cowok tuh kerja, terus cewek kerjanya di rumah bantu apa segala macam gitu kan. Mungkin sekarang kita bisa kayak, sekarang cewek juga bisa kerja loh gitu, dan cowok juga bisa apa kayak bersih apa, ganti peran cewek di rumah gitu. Jadi benar-benar gimana sih, jadi kayak tukeran lah gitu. Gimana sih ngomongnya? Sama gitu. Ya, jadi benar-benar sama gitu, nggak kalau cowok kerjanya cuma kerja buat cari duit, cewek di rumah jadi nggak cuma itu. Bagi yang untuk yang pihak laki-laki untuk memberi kesempatan bagi pihak perempuan untuk jadi ambil saja ketua OSIS atau ketua kelas atau wakilnya bisa. Perannya, kalau saya sih mikirnya tuh harus kayak dimulai dari diri sendiri lagi sih. Karena tuh sebenarnya balik lagi kayak bukan dari gendernya, tapi kita harus balik ke personality orang itu masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya personality orang itu ya kayak dia itu nggak mandang gender gitu-gitu, pasti semua tuh setara harusnya. Peserta didik bisa lebih aktif gitu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, jadi kayak bisa volunteer menjadi ketua OSIS atau petugas OSIS gitu. Jika Anda bisa menyampaikan satu pesan untuk generasi muda Indonesia terkait isu kesetaraan gender, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya ingin sampaikan, kita sebagai perempuan itu memiliki potensi yang lebih besar, bukan hanya laki-laki saja yang bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi kita juga perempuan bisa, yang dimana biar kesetaraan gender itu ada. Sebenarnya nggak penting kita cowok atau cewek, karena kita semua di mata yang maha kuasa itu sama. Yang penting jangan saling membeda-bedakan dan harus saling menghargai perbedaan. Lalu menyupport untuk selalu memberi kesempatan bagi pihak wanita dari pihak laki-laki, dan selalu untuk adil lah, tidak ada berbeda-beda apapun. Dan saya tuh cuman, kita tuh nggak boleh yang namanya mandang maksudnya satu orang karena dia gendernya A jadi dia nggak bakal bisa ngapain B, ya itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus mulai ngelihat orang tuh bukan dari gendernya, tapi mulai lihatnya tuh dari sifatnya gitu. Karena kita harus mulai normalisasikan kesetaraan gender, itu maksud saya. Lebih aktif biar mungkin di kedepannya kesetaraan gender lebih up gitu. Ya, lebih up. Dikenal oleh kalangan masyarakat gitu ya. Oke,